Selamat datang di Indonesia After the Fact. Di episode kali ini kita bakal bahas fenomena finansial yang udah makan banyak korban milenial dan Gen Z, the doom spending. Pernah nggak ngerasa baru aja gajian tapi saldonya udah tiris lagi? Rasanya kayak tiap bulan ada momen, lah gue udah beli apa aja nih, kok duitnya udah habis? Tenang, kalian nggak sendirian. Fenomena ini bukan cuma masalah personal, tapi bagian dari tren global yang semakin meluas. Sebuah riset nunjukin bahwa 71% milenial dan Gen Z merasa cemas soal ekonomi dan keuangan mereka. Sebagai orang yang rasional, ketika ngerasa khawatir soal finansial kita, lazimnya kita akan berusaha nyimpen duit sebisa mungkin. Ya dong, nggak akan lagi keluar hangout tiap malam minggu, malah ngurangin beli kopi overpriced tiap pagi, mulai bawa bekal ke kantor, dan lain-lain. Jadi ngerem hobi-hobi toksik kayak impulsive checkout, flash sale, Shopee, atau promosi live shopping TikTok. Tapi hal itu nggak berlaku buat para doom spender. Responsnya beda. Yang mereka lakuin malah makin foya-foya. Sungguh paradoxical, tapi begitu adanya. Singkatnya, doom spending ini fenomena psikologis. Kebiasaan belanja impulsif yang dilakuin karena pelakunya ngerasa helpless sama keadaan dunia. Mau itu finansial, ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Jadi ada dorongan psikologis yang bikin kita ngerasa kalau belanja itu bisa jadi pelarian sementara dari tekanan hidup yang nggak ada habisnya. Belum lagi fakta bahwa kita, milenial dan Gen Z, pada chronically online. Walaupun frasa chronically online ini udah di-refer jadi bercandaan lucu-lucuan aja, tapi dampaknya nggak bisa dianggap enteng. Gara-gara chronically online, hampir setiap hari kita terpapar berita-berita buruk yang bikin makin financially anxious. Mulai dari ancaman resesi global sampai isu-isu sosial, rasanya menuhin timeline dan FYP kita. Hasil survei nunjukin 50% responden bilang kalau berita buruk ngedorong mereka untuk stress spending. 34% sadar kalau mereka akan spend less kalau mereka log off dari internet. Dan seringnya, ketika pelaku udah mulai doom spending, ini akan jadi siklus nggak berujung. Pelakunya jadi terus-terusan belanja terlepas ada duitnya atau enggak. Kenapa? Karena secara biologis, aktivitas belanja ini nimbulin reaksi kimia di otak kita yang membuat otak ngerasain reward sensation. Terjadi lonjakan dopamin, zat kimia yang bikin kita merasa bahagia, yang sayangnya cuman sementara. Makanya terbentuk siklus tadi, karena alam bawah sadar kita ketagihan sama perasaan bahagian itu. That dopamine sensation is our great devastation. Hasil survei Deloitte yang dirilis akhir 2024 nyebut bahwa cuma sekitar 1/4 sampai 1/3 Gen Z optimis kalau keadaan sosial, ekonomi, dan politik akan membaik di tahun 2025. Hal senada pun tercermin dari World Economic Outlook yang dirilis sama OECD. Ekonomi ke depan penuh ketidakpastian. Nggak sesederhana yang dibayangin. Banyak hal yang bisa mempengaruhi. Kalau konflik di Timur Tengah makin parah, ketegangan perdagangan makin tinggi, atau muncul negative surprises lainnya, pertumbuhan ekonomi tentu makin susah tumbuhnya. Di laporan akhir tahunnya IMF, bahkan 2024 tercatat jadi rekor paling menyedihkan buat ekonomi global. Yang harusnya jadi periode transformatif di tengah dekade 2020, tapi malah jadi masa dengan pertumbuhan yang paling lambat dalam 30 tahun terakhir. Ketidakpastian ekonomi, drama politik yang bikin geleng-geleng kepala, persoalan perubahan iklim yang imbas nyatanya udah terjadi di mana-mana, dan segala isu lainnya, as paradoxical as it sounds, semua ini nggak bikin sebagian orang berhenti belanja dan lebih conscious sama finansialnya. Bagi mereka, kondisi hidup finansial makin kacau, pengeluaran lebih digas. But what is the logic behind this? How can we make sense of this phenomenon? Di antara semua generasi yang masih ada sekarang, mulai dari baby boomer sampai Gen Alpha, millennial, and Gen Z, yang jadi generasi yang paling rentan kena doom spending. Kenapa? Karena mereka hidup di masa yang ada aja gebrakannya. Pandemi, inflasi, ekonomi yang nggak stabil, dan isu sosial, ekonomi, dan politik. 43% milenial dan 35% Gen Z ngaku sering banget ngelakuin doom spending. Tapi bukan artinya generasi di atas hidupnya leha-leha tanpa kesulitan juga. Generasi sebelumnya juga pernah ngalamin situasi berat, perang, depresi ekonomi, bahkan rezim yang terang-terangan otoriter. Jadi apa bedanya sama kita? Salah satunya kecenderungan alami kita buat doom scrolling, yaitu terus-terusan baca atau kepapar berita buruk secara online yang bikin mental kita makin down.
Beda sama generasi sebelum kita yang enggak hidup dengan kultur megang HP 24/7 yang banjir berita buruk setiap waktu. Bahkan studi bilang, tahun lalu pengeluaran Gen Z buat belanja liburan naik sampai 21% dari tahun sebelumnya. Sebagian besar gara-gara mereka coping bad news dengan cara belanja. Tapi kenapa belanja bisa jadi pelarian? Because we love to be in control. Saat hidup rasanya nggak terkendali, aktivitas sesederhana masukin barang ke keranjang belanja dan ngeklik tombol check out ngasih kita ilusi bahwa kita punya kontrol. Hal lainnya, reaksi kimia yang udah sempat kita bahas sebelumnya. Walaupun efek bahagianya cuma sementara, tapi cukup buat orang ngerasa jadi in control di tengah ketidakpastian. Dan bukan cuma sekedar instant gratification, beli barang atau booking liburan juga ngasih kita something to look forward to di tengah masa-masa kelam. Sense of security, predictability, and again, control. Beberapa tahun terakhir emang nggak gampang. Dunia baru aja bisa ngelewatin pandemi 2,5 tahun. Ditambah dengan inflasi tinggi, perang yang nggak kelar-kelar, dan arus layoff di tengah banyak sektor kerja. Bahkan Menteri Keuangan kita, Bu Sri Mulyani, bilang kalau generasi muda sekarang makin susah beli rumah. And don't get me started with kenaikan pajak, iuran ini itu, dan harga kebutuhan yang merambat naik terus. Menurut riset CNBC, cuma sedikit 36,5% orang dewasa di zaman sekarang yang merasa keuangannya lebih baik dari orang tua mereka. Sedangkan 42,8% merasa kondisinya lebih buruk daripada orang tua mereka. Peneliti bilang generasi sekarang akan jadi generasi pertama dalam waktu yang panjang yang keadaan finansialnya lebih buruk dari orang tuanya. Ini nimbulin rasa cemas bahwa mustahil bisa mencapai apa yang orang tua kita capai, terutama dalam hal keuangan dan pencapaian hidup. Bahkan survei lainnya juga nunjukin kalau hampir sekitar 25% orang berusia 18-24 tahun percaya mereka nggak akan pernah pensiun. Semua hal itu bikin banyak orang, terutama milenial dan Gen Z, jadi pesimis. Ketika masa depan kelihatannya suram dan penuh ketidakpastian, masuk akal kalau kita jadi lebih fokus nikmatin hidup buat saat ini daripada nabung buat masa depan. We present value today much more than what the future holds. Dan buat milenial dan Gen Z yang ngerasa susah buat capai tujuan finansial besar karena terkendala di ekonomi, doom spending sering terasa kayak satu-satunya cara buat ambil kendali. Walaupun kecil, tapi ada kepuasan sendiri bisa punya kontrol dan mutusin untuk nikmatin sesuatu di hari ini di tengah mimpi besar kayak beli rumah yang rasanya out of this league. Kadang sesederhana check out keranjang Shopee itu ngasih again ilusi power buat kita, seolah kita bisa melawan kenyataan hidup yang nggak berpihak ke kita. Survei dari IPS dan CNA juga nyebut anak muda usia 21-24 tahun lebih suka beli barang buat bikin mereka happy sekarang dibandingkan mikirin rencana keuangan jangka panjang. Alasannya simply karena itu yang lebih doable, nothing else. Selain karena doom scrolling dan kena paparan berita buruk, ada beberapa faktor lain yang bikin doom spending di kalangan milenial dan Gen Z makin kental. Salah satunya adalah pola konsumsi generasi muda yang cenderung hedonis. Survei McKinsey soal sentimen konsumen nunjukin kalau Gen Z lebih pesimis soal ekonomi dibanding generasi sebelumnya, kayak baby boomer dan Gen X. Tapi lucunya, Gen Z juga lebih rela buat foya-foya dibanding generasi lainnya. Mungkin karena yang udah kita bahas tadi. Pola pikir toh masa depan suram, mending nikmatin sekarang. Studi lain juga mendukung gagasan bahwa konsumerisme anak muda tinggi. 73% Gen Z bilang mereka lebih memilih buat enjoy dan live in the moment daripada hemat-hematin pengeluaran. Salah satu pemicunya ekspektasi. Ekspektasi yang tinggi soal apa itu financial success bikin banyak dari kita ngerasa nggak pernah cukup. Nggak peduli seberapa keras kita udah usaha. Menurut survei, Gen Z di Amerika rata-rata ngerasa perlu punya gaji tahunan 9,6 miliar rupiah dan kekayaan bersih 148 miliar rupiah buat dianggap sukses secara finansial. Padahal, rata-rata gaji mereka sekarang 92% lebih kecil dari ekspektasi mereka. Kalau di Indonesia, Pak Ahok pernah bilang kalau mau hidup nyaman di Jakarta minimal punya gaji 15 juta rupiah. Sedangkan Gen Z di sektor formal gajinya cuma 1,5 sampai 2,5 juta. Gap gede ini makin bikin generasi kita frustrasi dan memilih untuk fokus nikmatin hidup untuk saat ini dulu. Tapi, mungkin kita nggak bisa sepenuhnya salahin generasi masa kini. Coba kita lihat ke belakang. Dulu, ekspektasi hidup itu mungkin lebih sederhana. Orang tua kita
atau bahkan kakek nenek kita punya gambaran jelas soal apa yang mau mereka capai. Rumah kecil, kendaraan, hidup nyaman dengan tabungan cukup. Dan yang lebih penting, semua itu masuk akal secara finansial. Harga rumah, pendidikan, bahkan kebutuhan sehari-hari masih sebanding sama pendapatan yang mereka punya. Sekarang, jauh beda. Di zaman sekarang, harga-harga naik gila-gilaan. Tapi kenaikan harga nggak sebanding sama kenaikan pendapatan. Beli rumah di Jakarta misalnya, buat sebagian besar milenial dan Gen Z, udah kayak mimpi di siang bolong. Ekspektasi buat punya standar hidup yang sama kayak generasi sebelumnya, tiba-tiba butuh pendapatan yang jauh lebih besar. Jadi, nggak heran kalau ekspektasi kita juga makin tinggi. Karena kebutuhan buat penuhin hal-hal yang dulu achievable, sekarang butuh uang yang super banyak. Dan kenyataan ini bikin banyak orang merasa hidupnya selalu kurang. Tapi, masalahnya nggak berhenti di mindset pola konsumsi, tapi juga di lingkungan. Peer pressure dari media sosial kayak Instagram dan TikTok mainin peran yang gede. Platform ini yang jadi semacam ajang flexing, di mana influencer sering pamer barang mewah atau liburan mahal. Hal ini bikin anak muda ngerasa FOMO dan punya false sense of reality di kepalanya kalau semua orang punya hidup yang sama. Banyak uang dan mudah gelontorin uang untuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu-perlu amat. Kemudahan teknologi juga ngedukung budaya ini. Kita hidup di era teknologi yang sengaja dirancang buat ngejar dopamine hits instan. E-commerce, buy now pay later, dan kartu kredit semuanya ngasih kita akses mudah buat belanja tanpa mikir panjang. Tinggal klik, barang datang, dan bayarnya belakangan aja. Masalahnya, sistem ini bikin orang nggak sadar sama konsekuensi finansial dari keputusan mereka. Hasilnya, generasi kita milenial dan Gen Z pada kelilit sama utang. Generasi yang menurut riset jadi generasi yang punya pertumbuhan utang paling pesat dibanding generasi lainnya. OJK juga bilang hampir 40% dari kasus kredit macet bayar itu datangnya dari milenial dan Gen Z. Di Indonesia, kita hidup di masyarakat dan sistem pendidikan yang kurang mentingin literasi keuangan. Edukasi finansial nggak pernah jadi bagian integral dari sistem edukasi formal di negara kita. Urusan keuangan itu cuma buat nanti aja. Jadi, kalau bukan karena orang tua kita kerja di bidang keuangan, kemungkinan besarnya adalah kita belajar soal investasi, budgeting, dan kelola keuangan lainnya dari internet. Menurut survei Forbes Advisor, 79% anak muda usia 18-41 tahun nyari saran keuangan lewat media sosial. Dan meskipun ada konten edukatif, nggak sedikit yang malah kejebak di konten misleading. Intinya, kombinasi ekspektasi yang nggak realistis, tekanan sosial dari media, kemudahan belanja instan, dan minimnya edukasi finansial bikin doom spending jadi semakin mengakar. Di era di mana semuanya serba instan, siapa yang punya waktu untuk mikir panjang soal dampak belanja impulsif? Kalau ngomongin dampak doom spending, yang paling obvious ya masalah finansial. Kebiasaan belanja impulsif tanpa rencana sering banget bikin utang jadi numpuk. Menurut laporan Psychology Today, 27% orang ngaku sering doom spending dan 32% dari mereka nambah utang cuma dalam 6 bulan terakhir. Belum lagi drama bunga pay later dan cicilan kartu kredit yang makan jatah penghasilan bulanan. Gaji bulanan cuma numpang lewat rekening aja. Ujung-ujungnya muncul siklus gali lubang, tutup lubang yang susah terhindarkan. Per Juli 2024, data nunjukin kredit macet milenial dan Gen Z yang udah nyentuh angka 652,7 miliar rupiah. Kalau terus-terusan kayak gini, tinggal nunggu bangkrut aja. Masalah finansial yang kronis nggak cuma bikin kita pusing soal bayar utang, tapi juga hancurin rencana hidup yang lebih besar. Banyak dari kita akhirnya harus skip atau delay milestone hidup penting kayak nikah, beli rumah, atau punya anak. Data bilang 34% milenial nunda beli rumah, 31% nunda nabung pensiun, 14% nunda nikah, dan 16% nunda punya anak. Semuanya gara-gara utang. Selain itu, yang lebih basic kayak punya dana darurat juga sering nggak kesampaian karena uangnya habis buat barang-barang nggak essential. Data nunjukin kalau 69,9% orang Indonesia nggak punya tabungan. Ini berarti mayoritas orang Indonesia nggak punya safety net kalau ada kebutuhan darurat. Bikin mereka jadi makin rentan secara finansial. And last but not least, doom spending juga ngasih dampak besar ke kesehatan mental. Awalnya mungkin seneng abis check out barang. Tapi pas tagihan datang, ujung-ujungnya
kita kejebak di siklus negatif. Stres, belanja buat pelarian, terus stres lagi karena utang makin numpuk. Kalau udah parah, dampaknya bisa sangat serius. Dari data 2020 sampai 2024, ada 61 orang yang nekat bunuh diri karena terjerat utang pinjol. Dan angka ini belum termasuk kasus-kasus kriminal lainnya, kayak ngerampok, korupsi, atau bahkan ngejual anak karena tekanan utang. Data bilang, kalau kredit pinjaman online jadi jenis kredit yang nyebabin tingkat gangguan mental paling tinggi, 59,7%. Jadi apa artinya semua ini buat Indonesia ke depannya? Doom spending mungkin kelihatan remeh, kayak cuman belanja barang-barang kecil buat hiburan. Tapi kalau dibiarin, kita beresiko punya masyarakat yang makin enggak bahagia, makin rentan secara mental, dan finansial yang makin berantakan. Belanja impulsif emang bikin seneng sementara, tapi di sisi lain, kita jadi makin jauh dari mimpi besar yang sebenarnya lebih esensial. Kayak punya rumah, nabung buat pensiun, atau pendidikan. Kalau kebiasaan ini terus terjadi, daya konsumsi masyarakat untuk hal-hal besar yang esensial bisa makin melemah. Dan nggak cuma jadi masalah individu, tapi berdampak ke ekonomi secara keseluruhan. Jadi sebelum terjebak lebih jauh di siklus doom spending, coba tanya lagi ke diri sendiri. Beneran butuh? Atau cuma buat pelarian? Kalau doom spending udah jadi kebiasaan, jangan panik. The good news is, kita bisa banget keluar dari siklus ini. Mulai dengan catat riwayat pengeluaran. Kalau ada cicilan utang, rekap semuanya. Lihat berapa total utang. Serem. Tapi ini langkah penting. Ngelihat seberapa banyak uang yang terbuang buat barang yang sebenarnya nggak penting, biasanya cukup buat bikin kita sadar. Kedua, cari pelarian yang lebih sehat. Doom spending sering muncul gara-gara stres. Jadi coba ganti coping mechanism-nya. Misalnya, olahraga, meditasi, atau bahkan masak makanan favorit. Tutup akses belanja. Misal, hapus aplikasi e-commerce atau matiin notifikasi promo. Kalau nggak bisa check out instan, kita jadi punya lebih banyak waktu untuk mikir ulang. Tapi itu baru langkah awal. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara mencegah supaya kebiasaan ini nggak balik lagi? Karena let's be real, godaan belanja itu nggak bakal 100% hilang. Jadi, langkah berikutnya adalah pahami akar masalahnya dan buat strategi yang lebih sustainable. Pertama, pahamin trigger. Mungkin tricky dan kita bingung juga gimana cara cari taunya. Tapi, doom spending nggak muncul tanpa alasan. Coba inget-inget, apakah kita suka check out pas lagi stres? Atau pas lagi flash sale? Atau pas lagi lihat shopping haul influencer di FYP? Kalau udah tahu triggernya, maka langkah selanjutnya bakal lebih mudah. Misal, unfollow akun-akun yang sering bikin ngerasa FOMO. Salah satu alasan doom spending susah dikontrol adalah karena belanja online itu sangat effortless. Jadi cara keduanya yang bisa dilakuin adalah bikin proses belanja yang jadi lebih berasa. Bisa mulai dengan nyalain notifikasi mobile banking. Jadi setiap kali saldo berkurang karena belanja, kita jadi dapat tamparan digital. Atau versi lebih ekstrimnya lagi, pakai uang tunai setiap kali belanja. Bayar pakai uang tunai itu jauh lebih nyesek daripada sekedar scan QRIS atau gesek kartu kredit. Kita akan ngerasa jadi lebih sayang ngeluarin uang. Ketiga, coba pakai aturan 24 jam. Kalau naksir barang, jangan langsung check out, tapi taruh dulu di wishlist. Tunggu sehari. Dan kalau setelah itu masih merasa butuh, bukan sekedar pengen, baru pertimbangin lagi. Dengan gini, kita bisa minimize beli barang modal impulsif. Dan kalau udah terbiasa, bisa naikin jadi 3 hari atau bahkan 30 hari. Emang langkah-langkah tadi kedengeran sederhana, but let's be honest, mengubah kebiasaan itu nggak gampang. Kadang kita tahu apa yang salah, tapi tetap aja susah buat ngelawannya. Tapi ya, nggak ada yang namanya perubahan instan. Pelan-pelan aja, nggak usah langsung sempurna. Doom spending itu fenomena yang relatable banget buat banyak dari kita. Terutama generasi milenial dan Gen Z. Kita tahu apa yang harus dilakuin, cari tahu trigger, kelola pengeluaran, cari alternatif kebiasaan yang positif, dan lain-lainnya. Tapi pertanyaannya, apakah semua itu benar-benar bisa dilakuin? Bahkan kalau bisa, apa kita benar-benar mau berubah? Karena mungkin di tengah tekanan hidup yang makin berat, belanja ini terasa seperti cara terakhir buat ngerasa punya kontrol. Nggak pasrah jadi korban realita dunia. Mungkin memang kitanya yang nggak mau berubah. Jadi gimana? Mau terus nyaman dengan kontrol yang cuman sementara? Atau mulai ambil kendali yang sesungguhnya? Atau ada hal lain? Menurut kalian gimana? Thank you for tuning in to today's episode, and I'll see you in the next After the Fact.